Mendengar kata tato tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Banyak orang yang menyukainya, ada yang menganggapnya seni, hiasan tubuh, memperelok tubuh, dan yang lain. Ada yang senang ditato, ada yang senang sekedar melihat dan menikmatinya, dan yang lain. Nah, di lain sisi ada juga yang anti tato. Mereka menganggap tato itu kotor, tidak punya esensi, tak elok, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Bagaimana seharusnya kita bersikap soal tato? Mari kita bahas di What About. Hai, selamat datang di Biblians. Nah, soal tato, yang pertama kita harus mengerti bahwa ada dua paham ekstrim mengenai tato dalam kekristenan. Yang pertama, mereka yang berkata bahwa tato itu berdosa dan dilarang oleh Allah. Dan sisi yang lain, mereka yang berkata bahwa tato itu diperbolehkan karena kita sudah bebas di dalam Kristus. Bahkan kedua sisi ini memiliki dasar alkitabiah masing-masing. Di Alkitab tidak ada ayat yang secara eksplisit atau harafiah melarang soal tato atau memperbolehkan tato. Nah, tapi pada umumnya ayat yang dipakai adalah Imamat 19 ayat 28. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajat tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Kita kurang tahu apa konteks dari ayat ini, tapi analisa terbaik mengatakan bahwa konteks ayat ini merupakan larangan Allah terhadap orang Israel. Karena itu bersangkutan atau berkaitan dengan penyembahan dewa-dewa atau berhala di sekitar sana. Sebagaimana kita tahu bahwa orang Israel hidup di daerah majemuk di mana sangat banyak kepercayaan kala itu di sekitar mereka. Nah, salah satu praktek dari kepercayaan-kepercayaan itu adalah dengan menoreh tubuh, menggores tubuh ataupun menato tubuh dengan tulisan-tulisan tertentu. Dalam hal menggores tubuh, kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 28, di mana para Nabi Baal menggoresi tubuh mereka sehingga berdarah untuk memanggil dewa mereka, yaitu dewa Baal, untuk meminta pertolongan kepada dewa mereka. Ya, walaupun akhirnya tidak ada jawaban juga. Ini menjadi bukti bahwa Allah melarang itu karena itu berkaitan dengan praktek penyembahan dewa-dewa atau berhala kala itu di sekitar sana. Nah, mengenai tato, dalam kepercayaan Mesir contohnya, tato adalah hal yang tidak asing bagi mereka. Tato adalah sebuah bentuk penghormatan bagi dewa mereka, di mana para penganut kepercayaan itu lumrah untuk menulis tulisan nama ataupun lambang di tubuh mereka sebagai tanda penghormatan pada dewa mereka. Ini juga menjadi bukti bahwa larangan Allah itu berkaitan dengan penyembahan dewa-dewa atau berhala kala itu. Itu sebabnya Allah melarangnya. Ini sama dengan larangan Allah yang lain yang juga berkaitan dengan praktik penyembahan dewa-dewa atau berhala, seperti larangan menyerahkan bayi kepada Molok dan sebagainya. Sementara perjanjian baru sama sekali tidak membahas soal tato, tapi kita juga tetap bisa pakai beberapa ayat sebagai dasar sebelum kita memutuskan apakah kita mau menato diri kita atau sebelum kita menilai seseorang yang bertato. Yang pertama, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10:31. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Dalam hidup kita sudah seharusnya melakukan segala hal untuk memuliakan Allah. Nah, jadi apabila sesuatu hal tidak memuliakan Allah, seharusnya kita tidak melakukannya. Dan apabila tato, dengan menato tubuh kita tidak memuliakan Allah, seharusnya kita tidak melakukannya. Dan bukan cuma soal tato, tapi tentang semua hal. Yang kedua, tubuh kita adalah bait Allah dan kepunyaan Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Dan kalau dengan menato tubuh itu bisa merusaknya, kita seharusnya tidak menato tubuh. Karena tubuh ini bukan milik kita, melainkan milik Allah, dan Roh Kudus diam dalam tubuh kita. Dan sekali lagi, ini juga bukan soal tato aja, tapi juga tentang semua hal. Apabila itu merusak tubuh, maka seharusnya kita tidak melakukannya. Yang ketiga, apabila ada keraguan dalam melakukan sesuatu, apakah itu memuliakan Allah atau tidak, sebaiknya kita jangan melakukannya. Karena segala sesuatu yang tidak berasal dari iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Keempat, jangan jadi batu sandungan bagi saudara kita yang lain. Apabila dengan menato tubuh, maka kita menjadi batu sandungan, kita dijauhi, kita dibenci, kita dituduh, ataupun bahkan Tuhan kita dihina. Itu tanda bahwa kita sebaiknya tidak menato tubuh kita. Jangan menjadi batu sandungan.
Yang kelima, yang terakhir, dalam 1 Korintus 10 ayat 23, Rasul Paulus berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu berguna dan membangun. Dalam pasal 6 ayat 12, ia juga menegaskan bahwa segala sesuatu itu halal, tapi sebaiknya, seharusnya kita tidak diperhamba oleh suatu hal hanya karena itu halal. Inilah yang sering disalahpahami oleh orang Kristen, kebanyakan orang Kristen, yaitu bahwa karena kita sudah di dalam Kristus, sudah merdeka di dalam Kristus, itu berarti kita boleh melakukan segala sesuatu dengan bebas semau kita. Ini sebuah kekeliruan. Mark Alan Powell dalam bukunya Introducing the New Testament halaman 283 mengungkapkan, pertanyaan yang harus ditanyakan oleh orang Kristen yang sudah merdeka bukanlah apakah saya diizinkan untuk melakukan ini, melainkan apakah ini hal yang baik untuk dilakukan. Bahkan jika segala sesuatu adalah sah atau diperbolehkan, orang Kristen yang sudah merdeka seharusnya hanya ingin melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang membangun jemaat, dan yang membawa kemuliaan bagi Allah. Perhatikan, apakah hal yang kita lakukan adalah berguna? Bukan sekedar berguna, melainkan apakah itu berguna bagi kemuliaan Allah, apakah itu berguna bagi pemakaian Allah dalam hidup kita. Karena kita adalah miliknya, jadi kita tidak bisa memikirkan sesuatu hal yang berguna atau menguntungkan diri kita sendiri. Kalau dengan tato kita bisa memuliakan Allah, seperti contohnya memberitakan Injil, semisal dalam contoh kasus seorang penginjil dikirim ke sebuah pedalaman, desa pedalaman, ke sebuah suku pedalaman, dan dia diterima dengan satu syarat, yaitu kepala suku memberitahu dia bahwa dia harus menerima tanda di tangannya, tanda permanen di tangannya sebagai tradisi di suku itu untuk orang pendatang, dan agar dia dapat dikenal di sana dan orang-orang tahu dia itu bukan musuh. Jadi dia harus memakai tanda di tangannya, tanda permanen. Dalam hal ini tidak salah jika penginjil itu menerima tanda di tangan itu, karena tentu dia punya alasan yang tepat. Dengan itu dia diterima, dan dengan itu dia bisa memberitakan Injil dan memenangkan jiwa di suku pedalaman tersebut. Jadi tidak masalah. Jadi poinnya bukan apakah itu diperbolehkan atau tidak, tapi esensinya, apakah itu memuliakan Allah atau hanya sekedar kemauan kita, nafsu daging dan sebagainya. Dan ingat, bukan cuma soal tato, tapi tentang semua hal yang mau kita lakukan. Well, soal tato, kita tidak bisa mengatakan itu dilarang atau berdosa sama sekali. Dan kita juga tidak bisa mengatakan itu diperbolehkan sama sekali. Melainkan kita harus mempertimbangkan hal-hal yang sudah kita bahas dari tadi. Well, itu aja. Sampai jumpa di video lain di seri What About? Hai, terima kasih sudah menonton. Harap kalian terberkati dan pengetahuan kalian bertambah. Yang belum subscribe boleh subscribe, dan like, comment, share supaya semakin banyak orang yang terberkati. Dan jika kalian punya komentar, saran, kritik boleh dicantumkan di kolom komentar. Atau jika pertanyaan kalian atau saran kalian bersifat pribadi dan sebagainya, kalian bisa DM aku di Instagram pribadiku @devinferrell atau Instagram channel ini @beblians23. Dan kalau pertanyaan kalian mungkin menarik, kita bisa jadikan topik di video-video berikutnya. Kurasa itu aja. Sampai jumpa di video yang lain. Bye.